Kalau dari saya sendiri sih lumayan peduli ya dari modelnya sama kenyamanan terutama juga. Jadi mau itu produk lokal atau produk impor, asalkan menurut saya oke sih saya pasti beli. Kalau dari saya sih lebih penting produk lokal ya Mbak, karena kan juga itu untuk mengangkat produk kita supaya lebih banyak lah yang menggunakan, terus juga karena banyak pekerja lokal jadi mungkin bisa ngebantu juga untuk pendapatan negara juga sih. Banyak banget industri fashion itu dikuasai oleh impor ya, terutama di marketplace yang memang banyak banget kita gampang nemuin barang-barang impor, harganya memang jauh lebih murah ya gitu ya, mungkin bisa setengahnya dari harga lokal untuk hal yang sama ya. Menurut aku memang ini perannya sih di pemerintah ya, jadi pemerintah harus punya regulasi gitu ya untuk membatasi gitu ya, membatasi untuk memproteksi produksi-produksi dalam negeri tetap berkembang begitu. Sebenarnya tekstil dan industri untuk di Indonesia sih sebetulnya udah bagus, cuman apresiasi aja dari anak negeri sendiri yang kurang kalau menurutku. Mungkin lebih gencar untuk support dan branding brand-brand kita biar bisa go internet. Anda kembali di Indonesia Business Forum, tadi ada perbincangan kita yang sedikit terpotong, Pak Febri. Mungkin Anda bisa gambarkan lagi mungkin secara singkat apa saja kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh Kemenperin, Pak? Ya, terkait dengan menjaga demand produk TPT, kita Kemenperin di tingkat pemerintahan kita mendorong agar ada kebijakan yang melindungi industri dalam negeri, terutama industri TPT. Ya. Ya, terutama kebijakan yang membatasi atau pengendalian impor. Ya, kita tahu bahwa produk impor jadilah yang membuat tertekannya demand atau order pada industri-industri hilir kita, industri hilir dari TPT. Ketika order itu berkurang atau demand itu berkurang, maka industri akan menyesuaikan dengan melakukan penurunan utilisasi produksinya. Dan kadang-kadang penurunan utilisasi industri itu juga diikuti dengan layoff atau PHK karyawan. Ya, bahkan juga beberapa industri ketika demand-nya sudah susah karena sudah terdesak oleh produk impor, maka mereka tidak hanya menurunkan utilisasi, menutup pabriknya. Nah, terkait dengan itu maka kami Kementerian Perindustrian ya bisa dicek di berbagai media. Kami selalu dorong agar ada kebijakan yang perlindungan untuk industri, perlindungan terhadap market pasar domestik. Ya. Juga untuk ekspor, misalnya kalau ekspor di pencarian pasar ekspor. Untuk pasar domestik kita minta itu dilindungi supaya dalam bentuk pembatasan impor, terutama produk-produk jadi. Nah, kalau produk jadi itu produk jadi impor itu dibatasi, maka ada space, ada ruang peningkatan untuk demand produk industri dalam negeri yang bisa diisi oleh industri dalam negeri. Artinya mendorong pembatasan itu ya Pak ya? Pembatasan impor. Pembatasan impor melalui? Iya, pembatasan impor itu kan kebijakannya ada di kementerian lain. Ya, Kementerian Perdagangan, atau kalau Pak tadi sampaikan ada di Kementerian Koordinator Perekonomian, begitu. Ya, kemarin misalkan ada kebijakan relaksasi impor. Yang menurut kami itu membuka keran impor pada produk-produk jadi. Ada sekitar 500 kode HS produk impor jadi yang dibuka keran impornya. Dan itu pasti akan membanjiri pasar domestik kita. Tentu juga sampai pada konsumen. Dan menurut kami karena pasar impor itu dibanjiri, ya tadi industri akan menyesuaikan. Karena produk mereka nggak akan bisa bersaing dengan produk-produk impor jadi yang berasal dari negara yang memang oversupply. Begitu. Kalau terkait dengan dumping, gimana Pak? Apa yang dilakukan dari Kemenperin Pak? Kalau dumping, pada prinsipnya Kemenperin mendukung kalau seandainya memang ada terbukti terjadi praktik dumping, maka harus dijatuhkan sanksi dumping. Nah sekarang pertanyaannya, apa sanksi dari dumping itu? Tentu kita lihat juga ya bagaimana keseimbangan antara industri hulu, industri intermediate dan industri hilir. Dalam pelaksanaan tarif dumping ini.
Baik. Jangan sampai juga tarif dumping ini menguntungkan industri intermediate tapi membunuh industri hulunya. Oke, nah, ini keseimbangan ini juga satu hal yang penting. Oke, baik. Saya akan bergeser ke Pak Dadang. Mungkin Anda bisa berikan kami kenapa alasan kalau misalnya dari Perseksilan ini tidak setuju dengan adanya BMAD dari benang. Kenapa? Ini pertanyaan langsung ke kasus nih. Iya, kita kan langsung dari dumping, bagaimana nih kalau kemudian dari Iya, BMAD api. khusus untuk benang dan serat ya, nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Karena ada perbedaan juga di tingkat pemerintah. Betul. Bukan hanya kami di tingkat pengusaha yang memiliki kepentingan terkait dengan POY, DTY ya, ini istilahnya di situ di teknikalnya itu. Tapi pemerintah juga terbelah antara concern dari Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan terkait dengan biaya masuk. Tapi itu saya abaikan dulu. Karena gini, sekarang kita penuh harapan pada Kementerian Perindustrian yang selama ini menjadi bapaknya industri padat karya dan seluruh industri. Tapi kami melihat apapun yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian hanya 50% yang akan berhasil untuk melindungi industri dalam negeri kita. Kenapa? Karena ada kementerian lain yang lebih superior, yang lebih majority bisa mengatur keran impor atau keran apapun jenis barangnya. Contoh, kami apresiasi Kementerian Perindustrian melahirkan Permenperin nomor 5 2024. Peraturan itu bagus untuk melakukan sebuah verifikasi yang disebut dengan VKI kepada importir umum atau importir produsen. Artinya tadi bisa dikontrol siapa boleh impor. Jadi ibu tadi bisa terselamatkan kalau barang-barang tekstil gelondongan itu harus dikontrol, bahan bakunya dikontrol. Ibu kan bilang terlalu mahal tadi. Ya kenapa bisa terlalu mahal? Nah, karena ketidakseimbangan antara produksi dalam negeri dengan barang-barang impor tidak dijaga. Padahal Permenperin sudah melahirkan Permenperin 5 2024 itu bagus banget. Di situ juga melahirkan sebuah kebijakan yang namanya LHVU. Laporan hasil verifikasi importir umum misalnya gitu. Ini untuk melihat, jadi untuk menentukan juga siapa boleh punya kuota, siapa boleh punya karakter, kredibilitas, kemampuan industri importir, seperti apa yang boleh impor bahan baku dalam jumlah berapa. Tapi itu kan kalah oleh Permendak berikutnya yang muncul, Permendak 8 2024. Artinya ada tumpang tindih begitu. Artinya ada kompetisi antara kementerian. Dan saya senang saat ini kementerian yang dipimpin Bapak Presiden Prabowo Pak Prabowo menegur langsung, apa tuh Permendak 8? Kalau nggak menguntungkan ganti aja. Ini kan udah berapa bulan kemarin disampaikan dalam sarasean ekonomi di Kadin yang Pak Prabowo marah besar gitu. Kalau ini nggak menguntungkan ya dicabut aja. Nah, sekarang udah berjalan, revisi draftnya udah berjalan, Kemendak sudah menyajikan revisinya, tapi nggak rampung-rampung. Sampai detik ini? Ada di Kemenko katanya. Nah Kemenko nggak rampung-rampungin. Nanti ada apa itu? Ada motif apa? Ini kan ganjalan yang kita keluhkan gitu. Ayolah pemerintah akur. Jangan hanya tekan dunia industri dengan pajak dan segala macam kebijakan. Tapi pemerintah sendiri tidak akur. Jadi kami lihat korban sebenarnya itu bukan hanya teman-teman UKM, IKM dan para pekerja dan industri besar yang kami wakili. Tapi korbannya juga Kementerian Perindustrian. Baik. Nah, ini kan harus diperbaiki di tingkat pemerintah dong. Oke, nanti kita akan dengarkan bagaimana kemudian Kadin apakah juga mendukung hal yang sama, tapi usai jeda tetap bersama kami di Indonesia Business Forum.